wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda azizah peniti yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih Bu Nining selaku sahibul bait dan yang diseniorkan, bukan disepokkan ya, diseniorkan di sini gitu ya. Bunda terima kasih bulan lalu telah mengunjungi saya dan anak-anak saya. Pulang capek betul Bu? Betul. Asik enggak Bu? Asik. Berarti dibaleni kapan-kapan. Karena asik kapan-kapan itu kapan namanya kapan-kapan kok nggak besok, tapi kapan-kapan ada banyak. Intinya itu saja, saya apresiasi, terima kasih Bunda. Allah berungkap di surat Al-Jumu'ah ayatnya 10. Ini sering saya aturkan. Wa idza khudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, apabila doa sudah dilakukan ya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Ini menandakan bahwa Allah itu menyuruh kita kerja keras. Kerja keras, cari nafkah, menjemput rezeki itu nggak cuma di situ. Nggak cuma di situ. Sleman ke kota katanya jauh banget. Orang kota ke Bantul katanya jauh banget, padahal cuma dipisahkan jalan. Ya kan? Ambarokmo itu sudah Sleman. Berarti kalau saya pergi ke Sleman itu nggak jauh. Tinggal nyebrang gitu kan. Sebaliknya gitu, ring road UAD itu sudah Bantul. Berarti kalau mau ke Bantul juga tinggal nyebrang. Tapi ada orang mengeluh, kerja di mana Bu, di Bantul, koyo-koyo di Bantul jatuh banget gitu. Sedangkan Allah menyuruhnya bertebaranlah kamu di muka bumi, fantasiru fil ardh. Nyambut gawe ini sampai adoh. Ada orang sini kerja di luar kota, luar pulau, sampai luar negeri. Boleh. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillahi, mencari keridhaan Allah, mencari karunia Allah. Kemudian dikatakan, dan ingatlah, wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun. Banyak-banyak itu berarti ketika kita mau mencari nafkah ingat Allah, ketika dapat nafkah juga ingat Allah. Kemana ini harus tersalurkan, itu namanya ingat Allah. Dari mana halal haram, itu berarti ingat Allah. Bunda, ini ketika kita masih muda. Lah ketika kita sudah tua diajak kerja keras, belum berangkat boyok wis pegel. Kalau masih muda sehat caranya gimana? Lari. Tapi kalau tua diajak lari, nanti bilang sarafnya kecepet. Jadi kita cuma jogging aja dengan kelas mindik-mindik. Saya kalau jogging itu ada yang ini, Bunda ngapunten ya kita duluan melayu, wah saya gitu. Kan kadang orang di belakang saya itu bingung, mau nyelip nggak enak itu Bunda Deni di depan. Tapi kalau nggak nyelip, masa Allah suwenya siput ini gitu. Iya, tapi ada orang yang masih heran, Bunda masih kuat 3-4 kali putaran, kuat. Tapi ya jangan tanya banter apa pelannya gitu ya. Kalau muda lari, cari duit gigih, meraih sesuatu oke. Cara dagang nggak berhasil, kerja ikut orang, kerja ikut orang nggak berhasil, dia menciptakan kerjaan sendiri terus itu ketika muda. Tapi ketika usia beranjak,
Atau ketika kita jalur daratnya itu sudah ditempuh nggak hasil-hasil. Ya Allah, aku gitu kesinau kok ya pinter-pinter. Saya itu sudah kerja esok sore awan bengi kok ya duwe-duwe gitu. Atau saya kok nggak kunjung sukses. Kita harus ingat ada jalur yang cepat, namanya jalur langit. Kenapa kita pakai jalur langit cepat? Orang no Bang Juni. Coba bu jalur darat, ketemu Bangjo Mandet. Kalau itu kereta api nggak ada Bangjo ning crash. Kalau Mandet malah suwi. Ya, belum lagi hujan perlu ngeyop gitu kan, dan macam-macam. Tapi jalur langit tidak. Jadi saya mau ngomong itu. Tapi jalur langit tidak bisa ditempuh jalur langit tanpa disertai dengan jalur darat atau jalur bumi. Cuma jangan menempuh jalur bumi saja, terkesan kita sombong. Maka jalur langit mempercepat apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Maka saya tulis sukses dengan jalur langit. Wis kerja, kalau saya sudah jual soto, Bu Neneng sudah jual sop, ya ramandek ngono kuwi, ini namanya jalur darat. Harus nempuh jalur langit. Satu apa? Tahajud yang kontinu. Jalur langit itu siji namanya tahajud. Komunikasi dengan yang ada di atas sana. Rezeki kita pikir di atas, kok di atas? Iya, karena Allah bilang menurunkan rezeki, kita bilang gitu ya. Kalau menurunkan berarti di mana? Di atas. Allah menurunkan rezeki lewat malaikat di atas. Walaupun ada dari tanah, tapi itu melalui hujan yang turun dari langit dan sebagainya. Satu, lewat jalur tahajud. Bunda bisa membuka surat Al-Isra. Ya, pokoknya saya kalau ngaji pelan-pelan pakai buka surat ini, ayat ini, biar di rumah bisa ditadaburi. Al-Isra ayatnya berapa Bunda? 79. Surat Al-Isra ayat 79, Allah berungkap, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Oke. Kemarin dulu saya pernah matur, ada orang sudah jadi guru laki-laki, mulai Gojek, nge-Grab dan sebagainya. Ibu-ibu sudah kerja, masih nyambi kuat ini itu dijual di rumah. Sudah jadi pegawai, masih bisnis online. Sudah punya ini itu, masih dodol ini. Kalau ditanya, ngapain kamu nyambi-nyambi? Cari tambahan. Tambahan, saya jadi pegawai bayarnya segini, merasa nggak cukup, saya cari tambahan. Saya sudah bisnis ini, buka lagi ini, cari tambahan. Bayangkan Bunda, kalau dunia saja cari tambahan, kok akhirat nggak cari tambahan? Dunia yang jelas kita tinggal, cari tambahan. Kenapa akhirat nggak cari tambahan? Beberapa waktu yang lalu sempat saya tulis, dunia itu permainan, tapi kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan akhirat itu sungguh-sungguh, tapi kalian sering bermain-main. Romansanya kalau sudah sholat 5 waktu itu cukup. Enggak Bu, mari kita cari tambahan. Dengan apa? Sholat tahajud. Satu dulu sholat tahajud. Itu tambahan. Karena Allah ngendika, lakukan sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Di mana letak suksesnya? Allah ngendika, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang lebih terhormat, yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih oke. Jadi satu, sukses lewat jalur langit, yaitu tahajud. Tahajud. Tapi jangan gini, tak tahajud melek untuk mobil, semua itu harga tahajud.
tahajud kok mau dikai mobil, tahajud yang lebih. Ada orang, aduh, ada mobil bagus, sesuk tak sholawatane men dadi ndekku. Eman. Kalau sholawat itu hanya untuk mobil, sholawat itu untuk surga. Syafaat Allah, syafaat Kanjeng Nabi, biar kita banyak. Andai kita rajin bersolawat kemudian hidup kita mapan, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nanti tidak gelap. Begitu sholawatan sesasi, tetap raiso tuku mobil, ya ngapain sholawat barang. Tahajud juga gitu. Kalau tahajud diniati, tak tahajudlah daganganku balik payu, delalah payu-payu, akhirnya mutung. Masa tahajudan pun jura payu. Padahal rapayunya karena Pak itu bukan jodoh kita. Kita jodohnya orang dodol ubi, banting setir, kita dodol yang lain atau kerja yang lain. Jadi satu, jalur langit itu tahajud Bunda. Allah menjanjikan diangkat derajat kita, kehormatan kita, tidak terhina. Monggo, saya percaya kita sudah menjadikan itu jadwal bak sholat wajib. Terbangun rakitan saya kalau lagi tepar ya wis jam 4 kurang seperempat lagi maghrib, tapi masih boleh karena belum adzan subuh. Maka nyuwun sewu, kita upayakan. Oh, kalau aku bangunnya jam segini, tuh tidurnya jam segini, aku nggak bisa bangun, ya jangan tidur jam segitu, jangan jarang. Saya mencoba tidur jam 10. Jam 10 itu tidur. Ternyata kemarin saya lihat Ustadz Dr. Zidan itu cerita kalau tidur jam 9 malam katanya awet muda. Tapi kalian kurang rampung, tadi rasa. Nah jam 9 itu pengajian lagi bubar, kadang-kadang setengah 10 lagi bubar. Ya wis ben lah awet muda ya ora apa-apa gitu ya. Kalau jam 10 tidur itu otaknya cerdas. Jam 10. Kalau jam 12 tidur begini. Ya apa nanti dibuka. Kalau jam 1 tidur itu kita mengundang racun. Makanya salah satu penyebab penyakit adalah pola tidur yang salah. Temennya sudah mau tahajud, dia baru tidur. Bagaimana dia bertahajud? Coba ibu-ibu kalau nggak punya aktivitas yang berlebihan, bismillah jam 10 tidur. Ono sinetron judul anyar, wapi, yowis ben. Pokoknya aku jam 10 ki turu. Mau sekarang itu kalau penjaringan yang gatok bisa dilihat di HP kok. Jangan diatur oleh tontonan di televisi. Sebenarnya waktu ku tidur, hari kayak gini diputer rodok mundur diikuti. Enggak tuh. Udah kita jangan diatur. Tapi kita yang mengatur. Jam 10 tidur. Nah kalau jam 10 tidur, insya Allah kita kemudian terbangun. Tapi tadi malam saya enggak Bu. Bismillah, hari ini Bu, miladnya Panti Asuhan An-Nur ke-18. Tadi malam ditayangkan mulai 0. Mulai ketika saya setiap buka mie, Indomie, mie instan, 1 kardus anak rebutan kardus buat beli bawa dia baju. Karena ketika berdiri dengan 16 anak itu nggak punya lemari, nggak punya apa-apa, dia niatnya bismillah. Jadi kalau ada orang bantu mie, begitu mie dibuka itu mereka berebutan dus, bukan buat apa-apa, wadah kelambi. Saking nggak duenya itu 18 tahun yang lalu. Kami punya itu video semua. Jadi tadi malam tayangan video disaksikan anak-anak pengurus, kita 50 orang duduk bersama. Nah ternyata bubar aja udah jam 10-an. Terus kita sekedarnya makan-makan, kita nggak mengenal ulang tahun dengan tiup lilin dan sebagainya. Itu hanya pokoknya yuk kita introspeksi diri, mawas diri biar banyak bersyukur. Kalau kemarin aku tempat bajunya kerdus, alhamdulillah sekarang aku punya lemari. Meskipun 1 lemari, kalau pintu telu ya cah telu, ada namanya masing-masing. Pintu 2, tapi ada. Kalau kemarin dulu ketika ada tamu harus gelar tikar di pelataran panti itu, karena kita nggak ada apa-apa. Kalau hujan ya di teras. Sekarang alhamdulillah ada yang bangun ke masjid, ada yang terus Bu. Nah, jadi hari ini
miladnya Panti Asuhan An-Nur. Ya, tapi kami doa zikir sudah tadi malam. Jadi saya mau cerita, saya tadi malam tidur lewat jam 10. Sudah begitu sampai rumah, begitu butuh mau witir, aku rong al-kafi, kan terpaksa lah. Jadi wah, rakitannya itu 30 ayat istilahnya. 31 apa 44 kan airnya di situ. Bismillah. Nah itu Bu. Jadi kalau bisa diatur jam 10 tidur supaya kita bisa tahajud. Jalur langit yang kedua biar cukup Bu. Ya, jalur langit yang kedua. Mohon maaf. Sedekah, lebih-lebih sedekah subuh. Sedekah, lebih-lebih sedekah subuh. Ibunda-bunda bisa membaca surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat 57. Saya pernah ngatur apapun temanya harus ada Qur'annya atau sunnahnya, karena ini namanya pengajian, bukan dongeng. Kalau dongeng nggak ada suratnya ya ora apa-apa wong dongeng. Tapi kalau ngisi pengajian apapun temanya, walaupun cuma 1-2 ayat harus ada. Kenapa? Pertanggungjawaban. Ini kan ilmu agama yang tidak hanya berfungsi di dunia, tapi sampai akhirat. Jadi sama tuh surat Al-Hadid surat 57 ayatnya 18. Yuk ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah qardan hasana wa aqradullah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki-laki atau perempuan, kalau kita mau singkat, sopo wae sing sodako, akan berbunyi gitu, ya, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kenapa Allah menyebutnya meminjamkan? Karena Allah akan mengembalikan. Kalau tidak dikembalikan namanya bukan pinjaman. Ya, dan meminjamkan dengan pinjaman yang baik. Di mana letak suksesnya? Di sini Allah akan lipat gandakan balasannya. Dan mereka kita itu sing sedekah mendapatkan pahala serta kehidupan yang mulia. Nopo jalur langit sedekah. Pagi sedekah subuh, sholat dulu atau sedekah dulu, rasa bingung delalah ranggo besar ya sedekah dulu, cemplung geser lagi sholat daripada sholat kalau ngempet duit. Terus kebetulan pakai sak ya disak dulu, malah mulai lali. Kalau saya sadar betul karena faktor pelupa ini, mending digegem begitu tekan masjid. Belum, maaf, doa saya nggak usah ditiru, nggak apa-apa. Ditiru monggo. Doa kita kan bebas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wasilah itu perantara. Jadi saya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jadikan sedekahku pagi ini wasilah untuk terkabulnya semua doaku, kesolehan anak-anakku, kemurahan rezekimu, dan kesehatan badanku. Ya Allah, Bu, ditik mung cilik kae ku njaluk okat dialet dan larang kabeh. Yang saya minta itu mahal semua. Kesehatan badanku mahal. Kesolehan anak-anak mahal banget. Terus lumintu banjirnya rezeki, terkabulnya doaku. Le nyemplungi piro? Nek tak bocori piro 1.000, 5.000, ning banter 10.000, le njaluk ki oke banget. Dan itu Allah menjanjikan akan dilipat gandakan. Ya, terus dongo karo sholat. Ya Allah, ya.
karuniakanlah kepada kami rizki halalan, thayyiban, wasi'ah, barokah. Mulai jaluk banget. Mulai tekan ngomahin wong duduk-duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam masih esok. Tak pikirnya itu ngeteri duit sebagai balasan tadi. Jebule wong jaluk. Bunda, ya ini contoh saja. Jangan beri contoh dewi-dewi. Anak saya itu bayar bukan baju olahraga, nggak mau pergi sekolah karena baju olahraganya belum dibayar. Hari ini olahraga, nggih. Harganya 130. Saya punya uang 50.000. Kan kurang 80. Saya mikir, ini bodoh saya. Kira aku njaluk mau salah ora sih? Aku mau ketok njaluk iki duit. Minta rezeki yang halalan thayyiban. Nah ini kok malah ini wong ngemis. Salah, bukan ngemis ya. Minta bantuan. Ini salah aku. Begitu tak kasih selesai saya duduk. Bodoh kamu. Ini bodoh. Kenapa bodoh, Bu? Bagaimana Allah mau melipat gandakan kalau aku tidak mengeluarkan dulu? Berarti 80.000 tadi umpan untuk memancing rezeki hari ini. Ya, Bu. Apa jadi Allah dilipat gandakan? Lah nek aku mau mung 5.000 ning sedekah subah banjaranku piro sedina iki? Nek tikel ping 10 surat Al-An'am ya mung 50. Terus pikir-pikir ketoke en ra cukup kowe nek 50. Anake gerang-gerang betul oke. Tak kesek 80. Betul. Ini jalur langit kita, Bu. Awalnya kita akan berpikir, aku itu minta duit kok malah dihadirkan orang minta bantuan. Ini piye? Allah nggak salah dengar ini? Atau aku salah ngomong? Enggak, Bu. Janjinya Allah itu cuma meminjamkan dan nanti Allah akan mengembalikan berlipat ganda. Dihapus dosa kita, diberi pahala pada kita, masih ditempatkan di tempat yang mulia. Tempuh jalur langit kalau kita pengen sukses. Kita itu ngutangi tonggo kita sak yuta, dibaliknya sak yuta 1 saja sing ngrenengi wong sak Indonesia Raya masih di Quran dosa. Kalau ngutangi tonggo. Tapi ketika kita meminjamkan ke Allah, dianaki sebegitu banyak nanti anak putu buyut ngono kabeh itu ya cuma anak nek tikel ping 700 ya tinggal menerima tempuh jalur langit dengan sedekah. Maka tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu miskin. Maaf Bunda, ketika Bunda pengajian di tempat saya terharu spontan Bunda ngumpul ke infak terus dipalingke ke kami. Saya tanya, apakah Bunda sepulangnya jadi miskin? Tidak. Saya nggak nanya loh berapa rupiah yang punya cembongnya. 10, 20, 50, 100. Saya nggak mau tahu. Yang jelas saya terima dari penjenengan. Anak saya tidak ada tendensi apapun, sekedar cerita. Bendahara, Bu, bayar. Tak gelok. 78.600.000 sekian. Kenapa? SMK-nya 10. Ada yang 8 juta, ada yang 7 juta, ada yang 4 juta. SMP-nya sekian, total setiap tahun ajaran baru itu tembus 80-an. 78.600 masih fotokopi. Penjenengan tamu, ada tamu lagi. Pertanyaan saya tadi sederhana. Apa penjenengan menjadi miskin setelah infak? Mungkin penjenengan malah menerima rezeki lebih banyak. Apa? Biasanya aku kegermisan ini masuk angin kok iki ora. Jangan kira kemudian muncul duit loh ya. Ya. Aku ini ya Allah kepleset. Nek umume kepleset ngono kuwi mesti ngenekku wis umum. Alhamdulillah wis iso tangi. Terus ini dikira itu bukan rezeki. Rezeki sederhana Bunda. Jangan pikir aku kemarin infak 100 mulai tak hitung kapan beda 700. Enggak begitu konsep Allah. Tapi bisa jadi penjenengan yang biasanya pusing karena apa, hari ini enggak pusing. Biasa kalau begini itu sakit, hari ini tidak sakit.
Ya Allah, lama putu anak nggak hubungi, tiba-tiba hubungi, itu rezeki. Dipikir rezeki cuma duit. Ya, monggo pancing rezeki dengan umpan, tapi lewatnya jalur langit. Ya, orang mau dialem, wah, nek perlu silent. Iya, sedekah silent, koncone nanti ngerti gitu. Ora sithik engko bubar kondo-kondo ngerti lah. Kae iso ngono kan mergo tak ewangi. Adalah. Iya, saya itu sering debat, Bu. Kemarin itu sederhana. Bapak mau, sebenarnya niatnya Bapak bagus, nasihati anak saya. Tadi itu ada orang jatuh, terus Bapak tolongnya gini-gini. Setelah itu saya bilang, Bapak kapan sih mampu menyembunyikan kebaikannya? Niatku ngandani anaknya kok benden numpak ra ngebut. Ya monggo. Tapi kalau bisa silent. Tidak perlu semua orang tahu bahwa kita orang baik. Tidak perlu semua tahu bahwa kita ahli sedekah. Biarkan yang menilai mereka tahu sendiri. Bahasa saya sering saya cerita, langit tidak pernah bercerita dirinya di atas. Tapi semua yang ada di bumi cerita kalau langit itu tempatnya di atas. Pernah cerita Bu langit? Jadi kebaikan kita silent aja. Kalau orang bilang, Bu Dian itu baik sekali, ya ben itu urusan dia. Tapi nggak perlu. Kalian ini ngerti toh nek aku gimana ngapain? Nggak perlu. Oke, gitu ya. Dah, 3, nggak ada wes-wes. Lu soalnya. Saya kalau nggak keburu pergi, nyantai. Ceritanya saya diminta ngisi pengajian jam 9:30. Saya tolak dengan halus, Ibu 9:10 nggak bisa. Kalau Ibu kerso 9:45 masih bisa tak koyak. Karena di daerah Pingit, Ronoside, saya sini 9:15. Sambil keluarnya itu 9:15, setengah jam berjalan. Dia nggak mau, dia harga mati 9:30. Ya saya mohon maaf, tidak bisa. Akhirnya nggak usah. Tapi nanti jam 2 saya harus pulang kampung. Komitmen ngaji di rumah Tabon, Jumat pon jam 4. Jadi jam 2 saya dari sini. Nggak usah ngomong suruh. Kalau dia mau oke, mau nggak mundur seperempat jam kerso ya oke, saya sini sono seperempat selesai jam 9. Terus malaku cipika-cipiki salaman terus seperempat jam Bu perjalanan. Tapi kalau harus itu enggak Bu, nanti apa ya yang nyopirnya kemerungsung di sini kemerungsung gitu. Kalau nggak mau diajak kompromi lebih baik mboten gitu. Kalau yang sok ke susu itu sana sudah tak kompromi mundur seperempat nggih. Dah, sini jangan kurang dari jam 9. Jobnya sampai jam 9 nanti dia masuk ke korupsi saya. Ya, jadi sak ke susu nih harus sampai jam 9. Saya selalu gitu. Cuma nggak foto ya, nggak ini ya gitu, tapi tetap jam 9 itu sudah pakai. Oke, yang ketiga, jalur langit yang ketiga. Ini tadi mau tak lanjut, sholat witir. Satu ketika Abu Bakar bertemu dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar ini sahabat Kanjeng Nabi. Umar bin Khattab juga sahabat Kanjeng Nabi. Tetapi Umar bertanya, wahai Abu Bakar, jam berapa kamu menutup sholatmu? Sepertiga malam di awal, artinya habis isya di awal. Kamu Abu Bakar, Umar, aku di akhir malam. Kenapa? Abu Bakar menjawab, aku takut kalau malam nggak bisa bangun. Jadi aku witir di setelah isya atau pokoknya sebelum tidur. Terus Umar bilang, justru ini tak pakai kunci agar aku tetap bangun. Akhir. Jadi dia merasa tidurnya itu nggak bisa nyaman banget nek durung witir. Jadi dia mesti tangi mengko optimis. Sementara Abu Bakar ketakutan, aku nek turun ngempus ya. Jadi aku harus witir sebelum tidur. Artinya witir itu boleh dilakukan sepanjang malam setelah isya sebelum subuh.
Hadis riwayat Muslim, saya tadi udah bilang, nek ora Quran ya hadis, itu nggih saya sampaikan. Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka witirlah di awalnya. Dan yang yakin akan bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Karena sholat akhir malam disaksikan, dan itu disaksikan malaikat maksudnya, dan itu lebih utama. Sebenarnya lebih utama setelah tahajud. Tapi saya juga susah, Bu. Kekhawatiran gebelandang tadi. Ya, jadi saya berisak tidak juga. Kapan? Sebelum tidur. Jadi habis isya saya masih aktivitas kemana, masih ngisi ngaji, masih apa, nah nanti pulang bersih-bersih. Kata di malam juga walaupun malam tetap wudhu, kemudian sholat witir. Justru semakin tidurnya malam, kekhawatiran tidak terbangun itu lebih gede. Ya Allah, lah jam 11 aku lagi teko ngomah. Yang namanya perempuan, Bu, malah ning dapur barang kelingan rawon urung diangeti kan gitu kan. Ini harus tak angeti apa mlebu kulkas. Habis itu buka ini lagi nemu apa. Itu ibu-ibu. Saya nggak punya mbak yang di rumah, Bu, dan yang jam 8 sampai 10 bersih-bersih tok. Jadi malam itu ya gerilya sendiri, ngerapiin sendiri, kadang nyeblak ya apa juga sendiri itu. Akhirnya tidurnya hampir setengah 12. Lah kalau begitu kok urung witir, khawatir besok tidak terbangun. Akhirnya wudhu, ganti semuanya, terus sholat witir, baru tidur. Berapa rakaat sholat witir? Nabi sholat witir 13 rakaat. Nabi, jangan tanya ini. Ya, ini Nabi. Nek ini yo pilih orang, nek 13 gitu deh. Nabi sholat witir 13 rakaat. Tapi beliau ngendika witirlah 13, 11, 9, 7, 5, 3 atau 1. Nek 1 gak kok banget pelit ya. Nah, yang perlu kita catat, witir itu 2 salam kecuali kalau kita melaksanakan 3. Kalau kita melaksanakan 5, 2 salam 1. Tapi kalau melaksananya hanya 3 roktil, 3 roktil ya 3 saja terus salam. Tapi kalau 5, 7, pokoknya di atas itu boleh 2 terakhir 1. Tapi kalau 3 rok 3 salam, hanya itu. Ya. Lainnya nggak ada yang prinsip banget. Sholat witir, ya. Kenapa kok bisa jalur langit disaksikan para malaikat dan itu lebih utama? Sholat witir, monggo, ini lebih mudah daripada tahajud, lebih gampang daripada tahajud. Kok lebih gampang? Tahajud salatnya harus tidur, witir itu ke PPT barisak langsung witir ya. Itu berarti lebih gampang. Kita mulai cari tambahan dengan yang gampang-gampang dulu. Yang sudah kose ning ojo trimo sholat ki mung 5. Ojo trimo gitu. Ayo toh boleh tambahan. Tambahnya apa? Yang keempat ini, jalur langit keempat. Sholat rawatib. Jalur langit yang keempat, sholat rawatib. Kemarin saya itu ketawa sambil jengkel dengan anak saya. Katanya dia, aku itu sekarang kaya. Dek, kaya kok dia ngomong ki. Kaya apa dek? Aku tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Jadi yang namanya anak laki-laki hidup sendiri di rumahnya sendiri kan tanginya ya sakarpe dhewe to, Bu. Nggih, mulai kerja wis kesel tidur kadang-kadang jam 5:30 terbangun gitu. Lah hari itu dia bisa bangun betul sebelum subuh gitu kan. Wis mandi ini itu terbaru dan dia bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Cerita hari ini aku kaya katanya. Kaya apa dek? Saya pikir nemu undian apa gitu deh. Ternyata aku tadi pagi sholat fajar. Qobliyah subuh, Masya Allah, paham tadi. Iya,
dibalas oleh Allah dunia seisinya. Jadi kalau sudah begitu nggak usah ngongsok. Kalau kamu lagi pergi kerja rumah HP apa-apa sok ben yo duwe. Lihat mobil keluaran terbaru ya apa-apa sesuk ya duwe. Kapan ya ning akhirat wong janjine Allah iki sesuk ben. Ini kalau sekarang sholat 2 rakaat sebelum subuh langsung dijoli dunia hancur ya? Enggak, itu pakai iman maka disebut jalur langit. Kenapa? 1. Sholat 2 rakaat sebelum subuh sukses dunia akhirat. Hadis ini, barang siapa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh maka Allah berikan dunia seisinya. Hadis pun saya ambil sedikit saja nih. Terus ini tadi judulnya kan sholat rawatib. Sholat rawatib itu bikin cepat sukses gitu. Tapi sekali lagi nih, jangan tak sholat rawatib balik sukses itu jangan. Boy ikuti aja irama Allah. Allah itu sudah memberikan jalan. Kita lewat. Ada orang, aku lewat tol ini mesti cepat. Ada satu ketika lewat tol kira cepat. Ternyata di situ terjadi kecelakaan macetnya aduh banget. Akhirnya nggak cepat. Gitu. Jadi niatnya jangan itu tok, tapi niat lillah. Ya Allah, aku sudah memenuhi apa yang Engkau tuntunkan. Ya Rasul, aku sudah memenuhi apa yang Engkau tuntunkan. Itu nanti kan Allah yang ini, ya. Jangan terus mau nera rawatib, tak rawatib. Baru Rasul sukses mutu rawatib. Terus contoh rawatib yang kedua, 4 rakaat sebelum dan sesudah luhur. Ya, itu kita terbebas dari bencana, dari neraka, dari apa? 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur. Gini, ada orang yang melaksanakan duhur 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Tapi ada orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur. Nah, ketika 4 rakaat itu pelaksanaannya dua-dua. Yang 2 rakaat itu bukan sunnah mu'akad. Sunnah mu'akadnya 2 dan 2. Tapi kalau dilaksanakan 4 ini bukan sunnah mu'akad. Sunat mu'akad itu sunat yang ditekankan. Umpama nulis di garis bawahi, umpama ngetik dicetak tebal, itu 2 rakaat. Tapi yang 2 ini boleh, bukan haram, bukan makruh. Cuma tidak dicetak tebal. Seperti Isya, 2 rakaat setelah Isya dicetak tebal. Tapi 2 rakaat sebelum Isya itu enggak. Maka ada yang mengatakan tidak ada sholat 2 rakaat sebelum Isya gitu, ya. Jadi harus penjenengan 4 rakaat sebelum duhur monggo. Tapi 2 dan 2 sebelum dan 2 sesudah itu sudah termasuk sunnah mu'akad, sunnah yang ditekankan. Dan itu jalur langit. Ingatnya jalur langit bebas banju. Artinya ora akeh nih. Mandek. Nomor 5. Mudah-mudahan cukup waktunya. Sholat duha. Ternyata sholat ya kebanyakan ya. Iya, karena sholat itu kan komunikasi langsung, Bu. Betul. Penjenengan kalau punya rezeki sederhana terbatas, sing dikei sing petuk apa sing ra petuk? Sing petuk. Saya itu punya roti cuma 1 loyang kecil gitu. Dikei sing moro apa sing ra moro? Ya sing moro. Sementara sholat itu kan kita datang komunikasi kepada Allah. Maka ini jalur cepatnya kok kebanyakan sholat. Ada tahajud, ada witir, ada sholat rawatib. Sekarang sholat duha. Kebanyakan itu karena kita memang moro, ya datang gitu. Saya datang meneh gitu ya. Kalau dua tidak ke sopo daripada tidak ke sengkairu mesti rene kok. Kasihkan aja yang datang. Ini logis ya Bu ya. Logis. Agama bukan hasil logika, tapi agama yang benar bisa masuk di logika kita. Terus seperti budaya itu bukan agama, tapi agama harus kita budayakan gitu.
Oke, sholat duha urut. Hadis pertama, saya baca riwayat Tirmizi. Penyaringan intinya saja. Wahai anak Adam, rukuklah karena aku pada awal siang. Awal siang itu duha, ya. Siang yang paling awal, ya. Ya. Akhir pagi, awal siang itu jenenge duha, ya. 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan kebutuhanmu sampai sore hari. 4 rakaat. Duha itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, bahkan ada yang memahami 12. Kalau saya 8, mentok 8. Kalau ini memahami 12. Kalau di situ terjadi kesalahan enggak, ini hadisnya beda-beda. Kemudian orang yang meneliti itu meyakini yang afdal sampai di sini, yang ini kan hadis itu banyak Bu. Jadi kita nggak bisa perang hadis. Ya, nanti aku kayak ini lah, aku nak subuh nganggo kunut hadis ini, aku nganggo kunut dan nanti padu. Ya sudahlah gitu kan, apa gitu. Nah, ini kan ada tingkat kesohihan hadis. Nah, kebetulan saya banyak bergaul bersama, berbelajar dengan yang 8 rakaat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, tetapi pelaksanaannya 2 salam. Ya, walaupun 8 rakaat ya 2 salam, berarti 4 kali angkatan. 6 ya 2 salam, 4 juga 2 salam. Minimal 2 rakaat. Standar kebetulan tidak memberatkan, hadisnya cukup meyakinkan. Hadis Tirmizi, 4 rakaat dijanjikan dicukupkan keperluan kita sehari ini sampai sore. Nah sekarang gini, kalau hari ini dicukupkan, besok dicukupkan, sesudah dicukupkan, kan berarti sudah selesai hidup kita. Dicukupkan sampai sore, kok bilang gak apa-apa mau turu. Kalau gue kan dimaling, tidur aja, gak punya, gak apa-apa. Malam hari aku gak punya apa-apa, lalu apa? Besok aku minta lagi, dicukupkan lagi sampai sore. Wahai anak Adam, rukuklah karena aku pada awal siang, duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan kebutuhanmu sampai sore hari. Kemudian hadis kedua, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Monggo kita ininya saja yang, karena ini jalur langit sukses ya, dosa itu urusannya akhirat. Ini yang dunia kita duha, insya Allah lancar. Penyangan gak usah, aku nanti nek duha malah telat, enggak. Insya Allah enggak. Tadi itu sudah jam 7, sekitar 5 menit. Saya mikir, nek kemudian tekan rumah misalnya jam 10. Ya kalau enggak mandek ngopo-ngopo, enggak mandek. Kadang tekan rumah habis ngobrol karo Mbak Eyar mulai bernyapu, Mbak ngopo ngene lali gitu kan. Dan bismillah telat gitu. Salat 4 rakaat. Setelah 4 rakaat cus dalane ini, bareng dalane iki saya lali. Aturan sudah mau putar balik ke sini, malah masih ngegas. Bablas, astagfirullah, aku dulu belok putar balik itu malah tekan rodok rono. Tapi setelah saya putar balik itu pun sampai sini belum jam 8. Siapa sebenarnya yang menentukan kita sampai? Allah. Terkadang kita sudah niat, aku tak mangkat jam itu, bentekan konorat telat, ternyata malah telat karena ada apa di jalan kita nggak pernah ngerti. Ini pasrah aja ke Allah. Yang jelas jalur langit yang kesekian adalah sholat duha. Besok berarti letakkan cepet kabeh ya. Alhamdulillah. Terakhir Bunda, jalur langit yang terakhir adalah zikrullah, zikir. Banyak berzikir. Bunda bisa bersani surat 33 atau Al-Azab.
Surat Al-Ahzab. Allah berungkap, ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikron katsiro. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Pertama itu dulu, sebanyak-banyaknya. Zikir itu tidak usah dibebani dengan hitungan, kecuali yang hadisnya jelas, sahih, dihitung. Contoh, baca tasbih 33 kali habis sholat, itu jelas. Abdul, ya, subhanallah. Baca tahmid 33 kali, takbir 33 kali, 99 ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pas 100. Itu hadisnya sahih. Jadi jenengan hitung. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi selain yang jelas ada hitungannya, nggak perlu dihitung. Aku sore iki arep maca iki ping 4.444. Giliran lali siji, ketompo ora ya kurang siji. Mumet lah. Ya, pusing gitu. Yang tidak ada hadis jelasnya seperti itu nggak usah. Aku kemarin baca, kalau aku baca Allah Akbar ya Rozak ping 5.555 rezekiku mengalir. Lalu nyambut gawe kapan itu mau maca kae sakmono kuwi? Ada wong tuku ra didoli, ada wong apa karena apa? Lagi dikir. Enggak. Tapi Allah ndawi dikir itu sebanyak-banyaknya. Jelang tidur dikir sebanyaknya itu apa? Ngantek tertidur lali. Ya, setelah semua dibaca, ada ayat kursi, ada Al-Fatihah, ada tasbih, ada ini dibaca, terus kita bismillahirrahmanirrahim ayat, kan orang langsung berat. Nah itu sampai ngantek lali, astagfirullah, ngantek lali. Termasuk lali utang bukan udah. Astagfirullah. Itu sudah selesai tertidur. Itu dikir sebanyak-banyaknya. Ya, jadi perintahnya Allah jelas Bu, surat Al-Ahzab ini Quran nggak boleh ditawar. Ayatnya 41. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41, dzikir sebanyak-banyaknya. Kemudian ayat 42-nya, fasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ini yang mendasari ada dzikir pagi, dzikir petang, dzikir pagi, dzikir sore. Tapi nggak usah kita dini dengan harus semini. Dzikir pagi itu bisa Bu. Subuh penyang ke susu. Kalau ke susu baca aja istighfar dulu, terus nanti penyang baca Al-Fatihah, ayat kursi sekali. Ayat yang cuma satu ayat tapi jaminan Allah luar biasa. Ayat kursi diantaranya dibaca setiap habis sholat. Rakitang sekali habis sholat baca ayat kursi. Syukur Al-Fatihah ayat kursi. Ini Ali Jabir juga menyerukan di mana-mana. Kan di dzikir kita juga ada nanti ayat kursi. Terus orang sempat dzikir. Kenapa lah aku jam 5 harus kemana? Sudah nggak masalah. Nyetar motor sepanjang jalan dzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Kalau nyanyi-nyanyi udah monggo ya, boleh. Pagi dan petang adalah pagi waktunya panjang, habis subuh sejenak sampai 5-10 menit dikir. Terus nanti habis maghrib atau jelang maghrib sampai nunggu azan kita dikir. Ini dikir yang pakai lisan. Dawuhnya di dua ayat ini, satu sebanyak-banyaknya, yang kedua di waktu pagi dan petang. Kemudian kalau kita mau dilanjut ayat berikutnya Bu, ini jalur langitnya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Dia mengeluarkan kamu dari beberapa kegelapan atau kebingungan dan sebagainya, dan dia penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini jalur langitnya di sini. Kalau kita dzikir itu malaikat nulungi kita keluar dari kebingungan dan kegelapan. Kita di ini dapat
Ini yang disebut, kan saya matur jalur langit rano baju, rano mandek-mandek di sini. Dikir, insya Allah akan memberi ketenangan kepada kita. Malaikat membantu kita apa yang menjadi persoalan kita. Itu saja 6 jalur langit yang kita tempuh. Insya Allah kita sukses. Makanya kadang kita heran, itu wong biasa-biasa saja, duit kita mau pas-pasan, ya Allah, mana pinter, mana duit ini iso gitu. Kita lupa kalau ada jalur langit yang kita nggak ngerti. Ternyata orangnya itu kalau malam khusyuk, dia mohon kepada Allah, pekerjaannya lancar, anaknya akhirnya dapat keringanan, lebur, itu beasiswa lebur ini. Padahal dilihat biasa saja ya, kok anaknya bisa karena apa? Orang tuanya menempuhnya jalur langit. Tapi ingat, jalur langit juga ada jalur darat. Jangan dungo terus agulek itu ya. Tetap dadal yang diikuti dengan jalur langit. Kerja di mana diikuti dengan jalur langit. Itu saja Bunda, monggo masih ada waktu. Kalau jamnya sudah jam 9, jadi saya derek diakhiri yang derek. Mau ada pertanyaan ya monggo. Terima kasih Bunda, ilmunya semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Untuk ada yang mau bertanya dipersilakan. Oke, semoga bisa ini. Di luar tema boleh ya Bunda? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum lama ini kehilangan ibu saya. Sampai sekarang saya masih sedih. Gimana mengatasinya? Sudah. Jawabnya aku wis tahu, mana lah? Ya, lalu kehilangan ibu aku wis tahu gitu. Udah. Terkadang jujur, anak dengan ibu itu kadang ya ada yang tidak mesra. Tapi begitu kehilangan, gelone pol, malah jadi ingat. Saya terus terang 5 bersaudara, justru yang tidak begitu mesra ini paling rajin makam. Koi batin saya kuliah ngopo, ibu ibu surah ngopo gitu ya. Tapi yang sekarang dijadikan masalah kan kesedihan penyelingan itu karena apa? Kembalikan kepada takdir. Yang jelas kemarin juga saya tawarkan Mbak Ella pilih salah satu judulnya. Nah, judul yang ketiga itu berdamai dengan takdir. Ada seorang kiai yang pernah saya aturkan ketika ibu meninggal itu dia nangis. Ini pernah saya sampaikan. Dan begitu dia nangis semuanya kaget. Nah, nek kiai ini bayi ibu meninggal nangis, apa meneh mengaku murid-murid deh mesti nangis gitu. Jadi jenengan ya percaya waktu itu aku ya nangis gitu loh ya. Terus ternyata ketika kiai itu ditanya, wahai kiai, kenapa aku menangis? Dia jawab, aku tidak menangisi kematian ibuku karena itu sunatullah, cepat atau lambat pasti akan berpisah. Tetapi aku menangis karena ada satu pintu surga tertutup untukku. Jadi yang digeloni itu kadang-kadang gini Bu. Misalnya saya datang, biasanya saya datang langsung ibu, kayak cah cilik gitu, dia cilik mulai sekolah. Kan bagaimanapun aku tetap anaknya gitu ya. Jadi kalau saya datang itu terlalu di ibu gitu. Terus kasih apa-apa, terus kalau sopo ini ya kadang-kadang kepikiran ya Allah aku nek duit iki aku biasanya ibu nomor 1 gitu, tapi sekarang aku udah nggak bisa. Yang nangisnya itu karena ada satu pintu surga yang sebenarnya kita hilang gitu loh. Kemarin itu ibaratnya Bu, toko balsem aja mambu surga, orang mambu balsem ya, beli bubur aja mambu surga, tapi giliran sudah tidak ada, aku kehilangan gitu. Jadi nangisnya di situ. Nah, bagaimana untuk menenangkan hati kita? Ya sudah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak berzikir, banyak ingat Allah, kenang segala kebaikannya. Saya ini
berat ya, sudah meninggal dan itu ibunya. Pokoknya jangan ikhlaskan bahwa itu takdir yang terbaik. Kalau meninggalnya besok-besok mungkin malah belum tentu baik. Ini menyambung pertanyaan, jawaban tapi di luar penyelingan. Saya kan belum lama itu mendampingi jamaah pengajian saya Madinah. Madinah itu Gamping. Salah satu jamaah saya itu punya anak usia 15 tahun. Masuk SMA Muha kelas 1. SMA Muha kelas 1. Hari Sabtu itu dia masuk untuk mendapatkan penjelasan ospek. Orientasi. Sekarang namanya PPOPO. Kayaknya. Pokoknya orientasi itu ya. Hari Senin dia masuk. Hari Senin dengan seragam barunya. 6:30 sampai sekolah. Jam 9 dia pusing. Tapi pusingnya hebat. Karena pusing hebat dia tidur di UKS. Siang diteleponkan orang tuanya. Nggak usah pulang naik kendaraan, nggak apa, biar dijemput kan sakit. Itu hari Senin sore. Kemudian Selasa jam 6 pagi dia dibawa ke panti rapih karena Senin malamnya pusingnya hebat. Dibawa ke panti rapih Selasa jam 6 pagi. Selasa siang saya di WA, Bunda, jadi saya juga sebulan sekali kayak penyelingan, sudah nggak koyo jamaah. Jadi yo koyo koncone, pokoknya kalau ada apa yo ini, Bunda mohon doanya Naya masuk rumah sakit ICU karena ada gejala pokoknya di otaknya yang tidak beres. Insya Allah dokter memutuskan besok dioperasi. Jadi malam ini observasi ICU, besok Rabu mau dioperasi. Itu jam 2 posisi saya di panti asuhan. Nah yuk asar doa bareng. Asar doa bareng. Malam saya di WA, Bunda mohon bantuan doa yang kenceng. Naya koma. Dalam waktu yang hanya tadi pagi masuk, malam itu koma. Sehingga dokter tidak memutuskan operasi sampai dia tersadar. Dan 3 hari koma, kemudian dia bisa kedip. Tapi dokter belum bisa, nunggu gerakan berturun tangan. Dah hari kelima saturasi drop. Saya 4 kali di panti rapih tanpa tendensi apa-apa. Jenengan mau naik usaha itu urusan jenengan, bukan saya. Karena apa? Yang sakit perempuan, ibu yang dikuatkan perempuan. Kalau nanti ustadz, gimana cara memeluknya, gimana cara ini. Jadi dia tidak minta bantuan ustadz, tapi saya. Di panti rapih ada daftar saya yang bebas, masuk jam berapapun, asal untuk pasien, saya masuk, udah masuk terus. Pas Selasa berikutnya jam 6 pagi meninggal, usia 15 tahun, tidak diapa-apakan. Ini lebih pedih. Sampai sekarang udah sebulan. Kalau tak lihat storynya, selalu bilang, kakak, mama kangen. Dulu tempat ini begitu serem, tapi sekarang begitu indah. Jadi tiap sore itu dia ke makam dengan anak keduanya, kan dia punya anak 2, satu kelas 1 SD, satu kelas 1 SMA. Besti-bestinya SMP itu nggak leren Bu, tiap sore ada yang bawa bunga, ada yang bawa. Jadi sekarang makam itu kayak tempat bermain, ya, kayak tempat bermain besti-bestinya itu dengan diambil sedemikian cepat usia 15 tahun hanya 1 minggu. Itu tepat banget. Selasa jam 6 masuk, Selasa jam 6 meninggal. Saya tumben, pagi sudah mandi, belum ke pasar sudah mandi. Saya mandi, loh HP ku kok bunyi berkali-kali. Ternyata, Bunda, saturasi Naya drop banget. Oke, aku dandan langsung ke sana. Baru saya ganti baju, sudah nggak ada. Ngobot saya sampai situ Bu. Terus, tapi kan belum diapa-apakan karena namanya di panti rapih, kan nunggu sing agomone podo gitu nggih. Terus akhirnya kita mau disucikan di sini atau di rumah. Di rumah Bunda gini udah nih botangi. Dimakamkan jenazah sore sampai malamnya, badan saya itu kayak dilolosin tadi itu Bu. Karena apa? Meluk orang yang kondisinya kayak gitu, hitungan sudah berapa hari, dan hari itu ngedrop banget luar biasa. Sampai sekarang udah 1 bulan belum bisa. Jadi gini,
Naya nggak butuh air mata, Naya butuh doa. Itu setiap hari yang saya sampaikan. Tapi Bunda, aku ikhlas, tapi aku nggak bisa kalau nggak nangis. Ya udah, pelan. Jadi malah itu ke makam itu tiap sore katanya, kakak lagi ngapain? Mamain, saya pikir-pikir ini wongki kepiye. Saya itu takut deh, takut menghadapi dia yang seperti itu. Itu lebih berat gitu. Ini saya aturkan cuma itu lebih berat. Dan banyak yang lebih berat. Bu Nining lakoni itu berat. Ini berat, semuanya berat ya. Jadi monggo, tapi perlahan kita akan mampu menjalankan hidup. Terakhir tipsnya, tidak ada dunia ini berhenti hanya karena kematian seseorang. Semuanya akan tetap kembali dan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada salah kita menangis karena memang yang pergi orang yang dekat kita. Tapi jangan meratap dan mengganggu kehidupan ini untuk berlanjut sebagaimana mestinya. Itu saja Bunda yang saya aturkan. Pokoknya segala sesuatunya tempuh jalan langit, insya Allah itu lebih cepat. Terima kasih. Banyak salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.